Malam Pak Indra, mana kabar? Alhamdulillah luar biasa. Gimana ini hari ini? Ya, alhamdulillah Pak. Ini persiapan untuk melaksanakan coaching Pak Indra. Karena nanti mungkin Pak Indra ya jadi amat hari ini. Ya Pak. Dalam melaksanakan sebelum melaksanakan coaching Pak, ini alangkah baiknya kita membuat rubrik nilai. Memang betul sekali Pak Indra, dengan rubrik saya nanti bisa ya minimal merefleksikan diri lah dari hasil coaching yang akan saya laksanakan nanti Pak Indra. Kira-kira bagaimana Pak untuk penilaiannya nanti? Ya, kalau saya rasa bisa Pak, nanti 4 skala masuk kan? Oke, boleh, bisa. Nah, itu yang mana? Baik gitu. Jadi, sangat baik mungkin? Ya, dengan baik kita nilai berapa Pak? Sangat baik, baik, cukup, sama kurang gitu atau bagaimana? Bisa. Jadi kita pakai 4 itu sangat baik, cukup, kurang gitu. Oke. Boleh kita sepakati demikian. Oke, nilainya itu sudah. Sekarang kompetensi pada saat coaching yang akan dikembangkannya ya. Kompetensi inti Pak dalam coaching itu ada kesadaran penuh ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga itu adalah menanyakan pertanyaan seputar ya. Nah, di sini itu Pak kompetensi yang akan saya tingkatkan untuk dalam coaching nanti. Jadi yang dikembangkannya nanti itu dan bagian kompetensi yang mana yang spesifik? Secara spesifik yang pasti ini Pak, mendengarkan dengan aktif ini yang memang menjadi lebih spesifik sih nantinya untuk dari Pak Indra selaku pengamat untuk mengobservasi proses coaching saya nanti Pak. Kan secara aktif ya? Ya, kalau aktif atau menyimak Ya. Itu yang kompetensi yang akan dikembangkan nanti. Dan indikator capaian tujuan pengembangan yang diinginkan. saya rasa perlunya sebuah indikator memang Pak ya. Iya. Indikatornya mungkin kalau menurut saya yang perlu dari mendengarkan aktif atau menyimak secara aktif ini yang pasti yang pertama itu bebas dari asumsi, asosiasi atau menjudgment Pak. Itu Ini harus bebas dari itu. Yang kedua mampu menangkap emosi coaching. Di emosi coaching bisa kita tangkap. Yang ketiga lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Coach itu harus lebih banyak mendengar Pak. Yang keempat ini indikatornya itu dapat menangkap kata kunci. Nah, ini kata kunci ini harus dapat kita tangkap dari hasil mendengarkan aktif Pak. ada 4 indikator yang akan dikembangkan yang Iya. nanti ya. Ya. Nanti terus untuk kita sudah indikator sudah kita jenengan sudah kita menentukan. Terus untuk coachingnya bagaimana, sudah dihubungi atau Ya, Pak. Terima kasih Pak. Mungkin diskusi ini untuk ya, Ya. observasi dalam coaching mungkin itu Pak. Alhamdulillah habis ini Pak sudah mau nyampe katanya tadi proses coaching. Sementara kita dulu Pak. Oke, terima kasih. Coaching saya akan kembali Pak. Nanti kita bertemu di ruang yang sama di sini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu Pak Indra. Ya. Ya. Selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi Pak Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabar dari ini Pak Ikhwan? Kabar alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya sedikit kebingungan Pak. Iya. Apa Pak? Kelihatannya hari ini pengen di coaching Pak Ikhwan ya. Ya, Kendala apa sih yang perlu disampaikan? Ini mumpung kita berdua Pak, ada 3 dari pengamat. Gak apa-apa, ini juga teman kita juga. Panjenengan silahkan bisa disampaikan di forum ini Pak. Terima kasih Pak Lukman. Saya ingin seperti Pak. Dan di sini saya mempunyai permasalahan. Masalahnya seperti itu, kebingungan atau kebingungan saya itu bagaimana cara
menerapkan pembelajaran PJOK ini berbasis teknologi IT. Nah, saya itu kebingungan bagaimana menciptakan pembelajaran PJOK atau tugas-tugas PJOK yang akan disampaikan nanti ke murid-murid saya itu tapi berbasis IT-nya. IT. Saya cukup bisa menangkap Pak dari saran Pak Ikhwan bahwasanya ini menerapkan pembelajaran PJOK itu basis IT Pak ya. Jadi memang sudah Karena perkembangan zaman ini kan dia juga harus mengikuti gitu loh Pak. Oke Pak Iwan. Untuk itu Pak Iwan. Jadi pertemuan kali ini mungkin kita harus namanya tujuan dari hasil pertemuan ini nanti apa sih yang ingin didapat dari Pak Iwan tujuannya? Tujuan dari proses coaching kali ini Pak, nanti saya bisa menemukan solusi atau cara implementasi perkembangan teknologi dalam tugas dan pembelajaran pada mapel saya yaitu PJOK. Berarti nantinya Pak Iwan itu dapat inginnya mencari implementasinya bagaimana sih dalam pembelajaran PJOK itu ini Pak Iwan, mungkin dari ini kan itu juga bagian dari ukuran keberhasilan Pak. Implementasi itu apakah demikian? Jadi ukuran keberhasilan dari percakapan ukurannya bagaimana? Ukuran keberhasilan dalam proses coaching ini nanti saya mempunyai gambaran rencana yang jelas Pak, bagaimana saya bisa menerapkan perkembangan IT ini dalam pembelajaran PJOK dan juga untuk tugas-tugas PJOK yang berbasis teknologi Berbasis dan luar biasa sekali Pak. Iya. Kira-kira Pak, kali ini kalau di skala angka Pak ya, selama ini proses pembelajaran PJOK itu sudah di level berapa Pak kalau angka 1 sampai 10? Untuk nilai Pak Lebaran, karena PJOK yang berbasis teknologi ini memang sesuatu yang baru dan ingin saya kembangkan, walaupun anak-anak di rumah itu sudah memiliki hampir semua lah memiliki gadget atau teknologi, tetapi untuk nilai ranknya itu saya nilai sekitar 5 lah. 5 Pak. Kira-kira gambaran nanti kalau setelah coaching ini Pak. Jadi apa sih rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu Pak? Jadi tujuan Pak Iwan ke depannya seperti apa? Tujuan saya yaitu begini Pak, dalam proses pembelajaran saya dalam materi PJOK dan tugas-tugas yang nanti akan saya berikan ke anak-anak itu sudah berbasis teknologi gitu, sudah berbasis teknologi informatika terutama gadget lah Pak. Jadi Pak Iwan menggunakan media teknologi ya, yang mana diintegrasikan dalam tugas-tugas anak itu diberikan dengan teknologi. Iya Pak ya, karena semakin berkembang ya Pak ini. Ini kondisi peserta didik, capas dan lain sebagainya, kaitannya dengan kekuatan Pak. Kekuatan untuk mencapai tujuan itu kira-kira seperti apa Pak gambar kekuatan? Kalau kekuatan ya alhamdulillah Pak, kalau di era sekarang Pak ya hampir semua anak atau setiap rumah itu kalau HP atau gadget itu hampir dipastikan pasti memiliki. Jadi kekuatannya saya kira kekuatan dari sarana prasarana itu sudah sangat mumpuni lah Pak kalau dari kekuatan sarana prasarana.
Oke, dari Satgas mungkin yang lain Pak, jadi yang bisa dikuatkan mungkin dari Pak Iwan sendiri. Kalau yang perlu dikuatkan yaitu apa namanya, motivasi saya, terus apa namanya, segi dari kreativitas saya dalam menciptakan suatu pembelajaran yang berbasis teknologi ini harus saya tingkatkan Pak. Jadi motivasi dari saya sendiri yang saya tingkatkan. Artinya Pak Iwan itu mempunyai kekuatan menciptakan model yang berbasis IT ya dalam pembelajaran digital. Oke. Oke. Mungkin Pak Iwan dalam kegiatan apapun kan pasti ada kesulitan, mungkin ada kemudahan. Ya, di sisi ini adakah hambatan dari Pak Iwan yang dapat menghalangi tujuan dari Pak Iwan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis IT nantinya? Kalau untuk hambatan Pak, kalau hambatan itu yang pertama kalau berbasis IT itu yang pertama adalah kuota. Tapi juga ini juga bisa disiasati karena sekarang sudah berkembangnya hotspot wifi. Jadi karena di hampir semua wilayah itu sudah ada apa namanya hotspot wifi yang membayar yang 1 jamnya itu hanya 2.000 seperti itu kan sudah. Jadi itu juga bagian dari solusi dari hambatan Pak ya, dengan adanya wifi tersebut. Ya Pak Iwan, mungkin ini yang dipikiran Pak Iwan itu gambaran ke depan itu gimana sih kondisi ideal yang ingin diharapkan dari Pak Iwan? Begini Pak Lukman, kondisi ideal yang saya inginkan untuk PJOK yang berbasis teknologi ini. Jadi apa namanya, saya melakukan kegiatan pembelajaran itu saya sudah membuat video-video atau saya ambilkan dari YouTube mengenai apa namanya pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Contoh teknik menggiling. Jadi anak-anak tidak hanya melihat di buku paket, tetapi anak-anak sudah melihat video yang ada di layar LCD proyektor atau di HP saya. Oh begini loh contoh gerakan menggunting. Nah itu kan sudah apa namanya pembelajaran PJOK yang sudah menggunakan berbasis teknologi seperti itu. Oke Pak, saya tangkap tadi dalam penyampaian itu menggunakan teknologi ya. Ada media video, YouTube dan lain sebagainya yang jenengan sampaikan tadi. Tadi Pak Iwan menyinggung bahwasanya juga tugas dengan tugas. Nah, ini kalau seperti apa Pak? Untuk tugas itu seperti ini Pak. Jadi saya ingin kondisi ideal itu mungkin dalam satu bab atau minimal permainan bola besar atau permainan bola kecil itu ada proyek kelompok itu bermain bola besar, bola kecil itu direkam. Nah, direkam terus hasil videonya nanti dikirimkan ke saya. Lah, itu nanti akan saya upload ke channel YouTube supaya saya ini anak-anak sudah bermain sepak bola direkam, terus anak-anak bisa melihatnya seperti itu, pasti akan lebih senang. Jadi kondisi idealnya saya itu ingin seperti itu gitu loh Pak. Saya tangkap Pak, bagus sekali, luar biasa. Jadi adanya proyek yang menggunakan IT Pak. Iya. Tidak banyak anak-anak praktek menggiring, tapi tidak ada apa namanya dokumentasi yang teknologinya ya, gitu. Ya. Terus rencana Pak Iwan, rencananya ke depan, terus prioritas apa sih rencana ke depan Pak Iwan untuk mencapai itu? Untuk kedepannya Pak, ini nanti saya akan apa namanya setelah hari raya itu akan saya membuat video-video beserta anak-anak mengenai
materi-materi disesuaikan dengan kelasnya. Jadi walaupun satu video saja mengenai materi pembelajaran. Contohnya kalau materi untuk kelas 1 gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Saya akan membuat video beserta anak-anak kelas 1. Kemudian anak-anak saya suruh, anak-anak kamu lari ambil bola dari timur ke barat. Nah, itu nanti akan saya buat video. Nah, itu nanti akan saya kita edit bahwa oh inilah contoh gerakan. Luar biasa sekali Pak Iwan ya. Mungkin jangka waktu Pak, prioritas saja lah. Jangka waktu yang diprioritaskan sesuai Pak Iwan tadi itu kira-kira kapan Pak mulai bisa dilaksanakan mungkin? Ya kurang lebih satu bulan lagi. Bulan siap Pak ya? Ya minimal satu video aja dulu. Iya. Per kelas satu video. Jadi dengan video itu tadi Pak. Mungkin ini Pak ukuran keberhasilan yang bagaimana sih yang akan didapat dari Pak Iwan? Ukuran keberhasilan dalam proses PJOK berbasis teknologi ini nanti indikator kesuksesan program ini yaitu satu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 5 itu sudah mempunyai video masing-masing. Jadi disesuaikan dengan bab yang dipelajari. Luar biasa Pak Iwan ya. Saya rasa itu memang sangat luar biasa bisa diterapkan berbasis teknologi karena jarang sekali sih guru PJOK itu menampilkan seperti itu Pak ya. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah Pak Ya. dengan ikuti GTD memang kita semakin bertambah ya paradigma lama-lama itu memang harus kita ganti Pak. Saya juga belajar dari teman-teman yang sudah mempunyai kapabilitas yang bagus. Dari ini semua obrolan kita Pak Iwan, saya rasa ke depan itu kan rencana aksi komitmen Pak Iwan itu bagaimana? Komitmen ke depan agar ini ya minimal untuk mencapai target yang diprioritaskan tadi Pak Iwan. Jadi komitmen saya ke depannya nanti adalah satu kelas minimal satu video. Minimal itu dulu tadi Pak. Oke, bagus mungkin ada pastinya ada peran pembantu Pak. Jadi mungkin kolaborasi atau bagaimana ke depannya itu dalam menjaga komitmen itu mungkin dengan siapa Pak? Ya ini mungkin dengan kalau saya guru PJOK Pak, ini nanti komitmen saya itu berdasarkan di komunitas KKG Pak. Jadi hasil-hasil video itu nanti akan saya share di grup WA supaya teman-teman di grup PJOK itu juga mengetahui dan mungkin bisa jadi acuan referensi Pak untuk teman-teman di komunitas KKG. Ya. Yang bagus sekali sudah mencapai di komunitas Pak. Jadi Pak Iwan sudah nantinya yang bisa membantu di komunitas PJOK ya. Terus mungkin gini Pak, dari hasil coaching hari ini Pak, karena waktu kita juga terbatas Pak Iwan. Jadi pada sesi coaching ini Pak, bagaimana sih tindak lanjut Pak Iwan Pak? Ya alhamdulillah Pak, dengan coaching bersama Pak Lukman ini saya mendapatkan ya ide atau gambaran bagaimana penerapan PJOK berbasis IT ini itu dengan memanfaatkan gadget beserta media sosial yang lainnya Pak. Oke, berarti Pak Iwan menggunakan gadget nanti dalam proses pembelajaran berbasis IT di PJOK Pak. Mungkin itu Pak bisa kita akhiri coaching hari ini. Terima kasih Pak Lukman atas coachingnya hari ini. Saya bisa menjadi plong, saya bisa memfokuskan
langkah ke depan saya supaya Bejoka ini tidak ketinggalan dengan materi yang lain. Sangat luar biasa sekali. Kapan-kapan kita sambung lagi Pak Iwan ya. Ya, Sampai ketemu. Pak, Terima kasih, terima Pak. kasih. Ya, Terima assalamualaikum. kasih. Ya. Berpun Pak Lukman, hari ini tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Iwan. Terus apa yang jenengan rasa bisa membantu? Ya, alhamdulillah Pak, proses coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi apa yang saya angan-angankan awal tadi, ada beberapa indikator ya untuk pengembangan kompetensi yang memang saya harapkan ada peningkatan dalam diri saya Pak, terutama yang menyimak atau mendengarkan aktif ini Pak. Jadi dari pelaksanaan coaching hari ini saya mencoba bebas dari asosiasi, mungkin adjustment itu yang saya rasa tadi juga saya sudah terbebas dari itu. Yang kedua saya mampu menangkap dari emosi coach ya, intinya emosi dari Pak Iwan tadi, bahwasanya saya bisa menangkap ada niat yang memang harus bisa dilaksanakan dalam Pak. Yang ketiga itu saya lebih banyak mendengar Pak. Jadi ini yang paling poin penting, mendengar. Di coach itu harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lebih banyak mendengar kita mendapatkan inti dari satu poin. Intinya dari mendengar itu kita mendapatkan kata kunci, yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan berbasis teknologi yang ada di pembelajaran. Itu Pak. Kita sudah melakukan pengembangan indikator pencapaian dari percakapan. Saya sedikit menuliskan hasil observasi saya. Iya Pak, terima kasih. Ini sebagai bahan masukan untuk saya Pak, nanti ke depannya akan lebih baik lagi dalam coaching. Jadi Pak Lukman, dalam observasi saya yang saya lakukan itu Pak Lukman sudah sampai dalam artian di sini bebas dari penilaian dan asumsi. Pak Lukman sudah menemukan dari indikator tadi adalah apa? Kata kunci dari OC, sudah bisa memberikan kata kunci, terus lebih banyak mendengar pula, fokus pada area permasalahan yang dibahas oleh Pak Iwan. Itu penilaian sedikit yang saya sampaikan. Di sini dari percakapan coaching tadi, potensi apa lagi yang ingin kita? Saya rasa memang ada 3 kompetensi itu Pak, yang memang kedepannya perlu saya kembangkan, itu ya menanyakan pertanyaan buat Pak. Ini kadang-kala saya menanyakan itu ya terlewat, yang memang nanti kedepannya akan saya tingkatkan lagi, mungkin di proses coaching berikutnya Pak. Mungkin kita bisa ketemu lagi Pak Indra, bisa jadi partner dalam menjadi pengamat nanti. Bisa. Terima kasih Pak Lukman. Mungkin cukup seperti ini yang dapat kita lakukan. Semoga nanti pada coaching selanjutnya kita lebih bisa meningkatkan diri. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Pak Indra, sampai ketemu ya. Salam. Ya.